sebagai sutradara ya, walaupun ada kesan bahwa ini film olahraga, sebenarnya bukan ya. Bukan, bukan. Ini memang berdasarkan atau berbasis cerita tentang olahraga, tapi di situ karena saya lihat ada adegan di mana ada yang orang tuanya banting medali, itu orang tuanya Yana itu ya di situ. Terus kemudian ada yang marah-marah soal percintaan. Iya, Lilis. Nah, coba cerita apa sebenarnya yang terjadi di balik atau di luar lapangan? Sebenarnya ini sih kalau saya bilang nih film drama, cuman dengan bungkus olahraga ya. Jadi karena kita tidak mau terlalu fokus ke olahraga juga ya, karena bagaimanapun juga kita harus mensiasati agar penonton datang ke bioskop ya. Jadi kita memang ambil sisi-sisi yang humanisnya, dan masing-masing para karakter punya problem-problem sendiri-sendiri kan. Yana dengan problem orang tuanya yang ingin buru-buru agar dia cepat menyelesaikan skripsinya. Kemudian orang tuanya Kusuma Wardani ingin dia menjadi seorang PNS. Kemudian Lilis yang mungkin punya problem kurang cocok dengan ibunya, masalah percintaan yang tidak direstui dengan pemuda pilihannya. Wah, jadi ada banyak dramanya. Iya, masing-masing punya karakter yang problem sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau tadi di situ diperlihatkan semua pemain ini memanah. Iya. Itu memanah beneran atau bohongan? Beneran dong. Bagaimana Reza dan Bunga bisa melaksanakan, dan kesannya kan di situ luas sekali ya. Berapa lama latihan itu? Kalau Bunga kan tadi yang paling cepat ya, Bunga tuh 5 hari. Iya. Ya akibatnya memang bengkak-bengkak, lebam karena kena panahnya Tali itu. busur. Tali. Kalau Chelsea, Tara dan saya kebagian waktu yang agak lebih lama. Kami hampir sekitar 2 bulan. Iya. Pelatihnya tuh itu Coach dia, Patar. Coach Patar. Coba coach, berdiri coach. Diri coach, semua mau lihat ini putra dari Donald Pandian. Iya. Oke, jadi kita berikan dulu untuk coach Patar. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Oh, jadi ada pelatihnya memang ya khusus ya. Dan sama menemani kita di kala kita syuting juga. Untuk Jadi- memastikan posisi kita tuh Benar. rilisnya benar, Ya. tepat, kemudian holdingnya benar. Ya. Nah, Iman, dalam pembuatan film ini tantangan terberat yang dihadapi seorang sutradara apa ya? Sebenarnya sih yang paling berat karena bagaimana menghadirkan konstruksi tahun 88 membawanya ke tahun sekarang itu ya. Jadi karena kita lihat Jakarta yang sekarang pun berbeda dengan Jakarta dulu ya. Dan juga tentang bagaimana mengadaptasi fashion budaya yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi kalau kita lihat di film ini, Bunga tuh rambutnya yang keriting-keriting, pipinya Jadul banget wah lah kayaknya nggak hits sekali deh kalau kita lihat. Menarik. Jadi itu tantangan yang Iya. berat ya. Iya. Kalau Reza, adegan yang paling sulit apa? Adegan yang paling sulit ya Semuanya sulit. mungkin bagaimana untuk marah sama Bunga. Adegan sulit memarahi Bunga. Enggak, kita punya adegan Mas Iman memberikan satu surprise. Special connection. Special connection. Itu menurut Yang aku- harus digambarkan di film ini. Iya. Itu sulit ya? Sulit. Untuk mencintai Bunga sulit. Tidak kalau untuk film memarahi lain, dia- tapi untuk film ini. Untuk film ini special case ya Pak. Tunggu. Ini soal kekejaman Reza. Ini antara dia memerankan Donald Pandiangan dan dia ingin membuli Bunga. Itu katanya tipis-tipis ya. Tipis. Coba ceritakan Memang kekejaman kejam. Reza di film Memang itu. kalau di film kan berarti Bang Pandinya ya, Iya, bukan Rezanya iya. ya. Apa ya, kayak memang amat sangat disiplin sampai terlalu disiplin gitu. Dan mungkin ngomongnya kenceng terus gitu, keras terus. Jadi kita bertiga nih sebenarnya Bang Pandi ngomong udah takut gitu. Udah takut karena dari nadanya. Tapi kalau yang Reza lakukan tuh memang banyak ekstra-ekstra yang dia bikin sendiri juga. Oh, dia manfaatkan. Ya, ha-ha. Oke, apa misalnya? Ceritain aja. Spot jam. Apa yang terjadi? Berapa ya Mas? 50 lebih loh. Dan Reza nggak bilang stop gitu. No. No, dia terus. Jadi Mas Iman juga nggak tahu mungkin ketawa-ketawa kali ya di belakang. Sama Gus Dur, Pana. Nah, kenapa? Oh, Itu paling enak. Kenapa? Satu-satu betis kena. Cetak. benar. Bukan skenario. Skenario. Oh, skenario. Enggak. No. Jadi kalian betul-betul dibully ya. Dibully dan emang dikerjain. Jadi adegan yang paling sulit apa? Sebenarnya sih semua adegan sulit ya, apalagi aku masuknya terakhir. Manah itu sulit sebenarnya buat aku karena masih
baru sekali gitu. Yang sulit sebenarnya adalah untuk bersama-sama dengan Sri Kandi yang lain membangun chemistry, memperlihatkan kedekatan sebagai sebuah tim dalam waktu sebentar dan aku menggantikan orang lain gitu. Mudah-mudahan sih aman ya terlihat di chemistry kita bertiga. Aman. Sepanjang film. Sutradaranya senang. Gimana? Nah, ini mengenai soundtrack di film ini. Bunga yang nyanyi. Lagu judulnya apa? Judulnya Tundukkan Dunia. Tundukkan Dunia. Ya. Masih ingat syairnya sedikit-sedikit? Liriknya? Iya. Tergambar peristiwa yang telah kita hadapi bersama, beribu suka dan duka. Aduh. Aku ngeliatnya langsung connect sama Mbak Yana gitu. Bukan apa-apa waktu Bunga nyanyi dan lihat aku, aduh. Nah ini ada Pak Ram Punjabi. Pak Ram, saya lihat belakangan ini Multivision ini tertarik untuk mengangkat kisah-kisah yang terjadi sebenarnya ya, kisah-kisah nyata ya, biografi ya. Kemudian masuk untuk membuat film yang berlatar belakang peristiwa sebenarnya berkaitan dengan olahraga panahan. Boleh tahu apa yang mendorong Anda tertarik untuk membuat film ini? Sebetulnya sebagai produser, setiap produser itu harus punya ciri khas sendiri. Jadi tidak bisa ikut-ikutan dengan produser lain. Multivision menciptakan tren untuk biopik dari sang pencerah Soekarno dan yang ini. Tanggung jawab produser adalah mengumpulkan tenaga kreatif untuk ada di satu atap dan harapkan mereka akan bergulir dan memberikan produk yang kita banggakan. Kalau bicara tentang Tiga Sri Kandi, ini bukan film dokumenter tentang pemanahan. Ini adalah tujuannya memang keberhasilan yang dicapai untuk difilmkan, tapi membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Ini adalah tentang canda, tawa, tentang semangat, tentang patriotisme yang menjadi satu. Jadi sama sekali bukan dokumenter tentang pemanahan. Dan mudah-mudahan saya akan bisa kumpulkan lagi tenaga-tenaga kreatif seperti ini dan membuat film yang lebih dahsyat dari Tiga Sri Kandi. Kalau dari Pak Ram sendiri sebagai produser, apa pesan moral yang Pak Ram harapkan ditangkap oleh masyarakat yang menonton film ini? Pesan moral khususnya dalam film ini adalah memberikan semangat pada generasi muda untuk benar-benar tidak duduk diam dan tidak berbuat sesuatu untuk negeri kita. Dan saya kira Mas Iman dan pendukung film ini sudah berhasil memberikan moral itu, pesan moral itu kepada penonton yang akan menyaksikannya pada tanggal 4. Iya. Nah, Bunga, kalau ditanya kenapa orang atau penonton wajib untuk menyaksikan film ini? Ini film gak kerasa. Filmnya sebenarnya gak sependek itu, tapi kita terbawa dengan cerita yang ada di dalam situ. Tahu-tahu selesai. Tiba-tiba selesai. Kalau komentar aku setelah menonton, ini adalah film yang amat sangat menarik untuk dinikmati. Reza, pertanyaan yang sama. Kenapa orang harus nonton film ini? Selain film ini memberikan satu inspirasi bagi generasi muda tentang apa itu arti kerja keras untuk mencapai satu tujuan tertentu. Mudah-mudahan sih buat anak-anak muda Indonesia, film ini bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka atas jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Tidak minder untuk bersaing dengan dunia internasional. Melalui film ini saya berharap dan sangat pede sebenarnya bahwa ini bisa memberikan pengaruh tersebut gitu. Kepada penonton. Kepada penonton. Iya. Terakhir, Mas Iman, ini kapan akan beredar di bioskop-bioskop di Indonesia? Tayang nasional akan dimulai pada tanggal 4 Agustus nanti. Oke, harapan Anda sebagai sutradara? Saya berharap bahwa penonton Indonesia akan menyukai film ini
dan yang paling penting bisa membangkitkan animo penonton kembali ke bioskop lagi. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, ada 100 undangan atau tiket yang bisa didapatkan oleh penonton di studio berdasarkan undian. Tiket ini bisa dipakai untuk nonton 3 Sri Kandi di bioskop mana saja. Iya. Siapa 100 orang yang beruntung? Namanya Oh, ya. kita lihat berikut ini. Bagi Anda yang belum mendapatkan tiket untuk menonton, jangan khawatir karena masih ada buku yang menceritakan kisah 3 Sri Kandi diramu bagaikan novel oleh penulisnya, Silvarani. Nah, Silvarani ada di antara kita. Silvarani boleh berdiri. Iya. Karena itu buku 3 Sri Kandi yang bagus ini akan saya bagikan kepada semua penonton yang ada di studio. Akhirnya semangat yang ada dalam film, buku, dan kisah tentang 3 Sri Kandi yang membanggakan Indonesia bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Peristiwa yang